Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya ingin membahas mengenai menjadi tak terlihat. Monggo disimak dulur. Barangkali panjenengan yang sedang mengalami kebangkitan spiritual membutuhkan spirit untuk itu. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Menjadi sosok yang tidak terlihat. Dulur, tayangan ini tidak menjelaskan mengenai bahwa Anda memiliki ilmu untuk bisa menghilang nggih, untuk tidak menampakkan muka nggih, tetapi lebih ke perjalanan spiritual panjenengan supaya bisa lancar, supaya tidak terkontaminasi dengan racun-racun di sekitar panjenengan atau bahkan dari diri panjenengan sendiri. Kalau ilmu bisa menghilang, itu saya rasa tidak perlu diajarkan, semua orang bisa dan memiliki kemampuan itu, karena faktanya orang yang memiliki hutang dan tidak mau niat membayar biasanya menggunakan ilmu hilang atau mem-PHP seseorang nggih, main-main perasaan. Sudah nyaman terus ditinggal ngilang. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini nggih. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana supaya kita tidak terlihat tetapi justru nampak jelas, nyata, terlihat nggih. Nah, maksud dari menjadi sosok yang tidak terlihat di sini adalah tidak menonjolkan diri, tidak menunjukkan kelebihan yang dimiliki, dan tidak caper, apalagi cari muka. Lalu apa manfaat, keuntungan, alasan untuk menjadi seseorang yang tidak harus terlihat? Apa keuntungannya? Apa alasannya? Bagi panjenengan yang sudah mencoba di fase ini, panjenengan pasti akan tahu mengapa menjadi sosok yang tidak terlihat itu justru penting. Bagi yang tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, mungkin menganggap sebagai ajaran untuk menjadi introvert, untuk antisosial atau orang yang menutup diri. Tetapi bagi yang paham, sebenarnya ini bukan tentang panjenengan tidak menunjukkan wajah panjenengan nggih, tetapi menjadi pribadi yang sulit dibaca oleh orang yang ingin memanfaatkan Anda supaya Anda ini bisa selamat ya. Ibaratnya kalau panjenengan itu gula tidak diketahui oleh semut, jadi sama-sama warna putihnya tapi semut mengira Anda ini garam. Paham nggih? Sama-sama putihnya tetapi tidak bisa dideteksi walaupun bisa terlihat. Keistimewaannya menjadi tidak terlihat itu yang pertama adalah pandai mengamati. Dengan begitu panjenengan menjadi orang yang pandai mengamati tanpa campur tangan. Melihat suatu kejadian yang jelas tanpa terlibat permasalahan atau kekacauan. Dan paling penting adalah mengamati tanpa diperhatikan. Karena bagi mereka panjenengan tidak terlihat, sehingga panjenengan bisa sangat leluasa mengamati apapun tanpa dicurigai oleh siapapun. Yang kedua, kesadaran diri makin meningkat. Panjenengan dengan tidak terlihat maka lebih banyak bisa introspeksi diri sendiri ya. Introspeksi diri dari perbuatan, sikap, kelemahan, tindakan, kesalahan, dan aspek lain di dalam diri.
Biasanya menjadi sosok yang tidak terlihat itu tidak begitu banyak teman, karena dipandang sebagai orang yang tidak menarik, sehingga panjenengan lebih banyak memiliki kualitas untuk bisa melihat seseorang. Menyendiri itu sebenarnya suatu kenikmatan tersendiri, dulur. Tetapi bagi orang yang suka dengan keramaian, kesendirian itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Kesendirian dengan kesepian itu berbeda gitu lur. Kesendirian adalah mengenai kualitas yang panjenengan pilih untuk bebas terhadap diri sendiri. Sedangkan kesepian, panjenengan terjerat oleh sesuatu yang membuat panjenengan tidak nyaman dengan kesendirian. Jadi kesendirian dan kesepian itu sesuatu yang berbeda. Kesendirian adalah pilihan dan kesepian adalah keterpaksaan atau keterdesakan. Karena memang keadaan ya. Yang ketiga, keistimewaannya orang yang menjadi sosok tak terlihat adalah keaslian yang selaras. Menyelaraskan tindakan dan perilaku yang sebenarnya sesuai jati diri, menyesuaikan diri dengan sekitarnya tanpa mengorbankan nilai atau prinsip hidup. Jadi bebas berekspresi sesuai dengan diri sendiri tanpa butuh validasi. Ketika kita menjadi diri kita apa adanya, asli sesuai diri kita, itulah kenyamanan yang sejati. Kalau kita merubah diri kita berdasarkan apa yang disuka orang lain, itu namanya rela menjadi topeng hanya demi pengakuan dari orang lain, hanya demi untuk disukai orang lain. Kadang dulur, di dunia ini memang yang namanya pujian dan tepuk tangan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, karena sifat dasar manusia itu adalah ketika egonya diberi makan, ini membuatnya menjadi melambung tinggi, sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan. Dan tidak sedikit mereka yang kenyang dengan pujian ini membuat dirinya menjadi tidak seperti dirinya sendiri. Sejatinya pujian itu dulur sesuatu yang benar-benar sangat mematikan. Karena orang itu lebih banyak terlenanya dari pujian daripada saran. Banyak sekali kisah nyata yang menceritakan kehancuran seseorang diawali dari pujian. Mungkin awalnya ini menyenangkan, tapi lama-lama ini bisa melupakan diri sendiri. Siapa diri kita? Pada akhirnya kita hanya memuaskan ego kita dengan bertingkah dan berlaku yang mana itu bukan aslinya kita. Yang tadinya putih bisa berubah warna sesuai dengan yang disukainya. Memang pujian itu juga penting untuk meningkatkan mental kita. Tetapi ketika over terbiasa dengan segala pujian, ini bisa juga merubah kita. Maka dari itu dulur, ketika mengagumi siapapun apapun itu jangan terlalu jangan terlalu muji, karena itu bisa merubah dirinya, itu bisa merubah karakternya. Dan saya mohon untuk penonton Vitka Channel ini, saya kok sering ya banyak melihat komentar pujian-pujian. Saya mohon lebih baik diganti saling mendoakan saja supaya kita sama-sama dapat manfaatnya. Sungguh dulur, pujian itu berat dan saya tidak mengharapkan karena saya tidak ingin diuji dengan pujian yang mana yang saya takutkan menjadikan diri saya bisa berubah. Kalau berubah menjadi lebih baik itu bagus, tetapi kebanyakan pujian itu melenakan dulur dan saya tidak ingin terlena. Aku belajar untuk tidak terlena dengan keduniawian. Walaupun saya masih membutuhkan yang namanya duniawi. Tetap jadi diri sendiri,
dengan jati diri sendiri, karena yang namanya berlian itu tetaplah berlian walaupun ditimpa dengan lumpur yang hitam. Orang tetap akan mengenali berlian walaupun ditempatkan di tempat yang kotor sekalipun. Keuntungan yang keempat adalah kualitas hubungan dengan Tuhan, di mana panjenengan memiliki banyak waktu untuk bercumbu dengan Tuhan. Mengapa? Karena dengan menjadi sosok yang tidak terlihat, panjenengan tidak tergoda dengan racun-racun yang membuaikan. Tidak menarik di pandangan manusia, menjadikan panjenengan lebih banyak memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan, karena panjenengan akan merasa bahwa keaslian diri panjenengan yang bisa menerima panjenengan apa adanya tidak lain adalah Tuhan. Manusia bisa berubah dulur, cinta bisa hilang, sayang bisa melayang. Tidak ada manusia satupun yang bisa dijadikan gandolan, karena sifat manusia itu bisa berubah. Jika sekarang cinta, esok lusa bisa menjadi benci. Jika sekarang perhatian, esok lusa akan menjadi orang yang sama-sama terasing. Tetapi ketika kualitas hubungan Anda dengan Tuhan itu semakin mesra, walaupun panjenengan tidak memiliki banyak teman, tetapi hidup panjenengan akan merasakan yang namanya ketenangan dan ketentraman. Yang kelima, kerendahan hati dalam melayani. Ketika panjenengan melayani dalam arti menolong, membantu, ini akan memunculkan sifat-sifat rendah hati. Mengapa? Karena tidak ada sorotan, tidak ada yang memperhatikan, sehingga yang panjenengan lakukan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan. Sama halnya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Berbeda ketika panjenengan ini menjadi pusat perhatian, maka ketika panjenengan melakukan sesuatu yang sifatnya ini adalah membantu, berderma, maka di situ ada sedikit rasa senang ataupun bangga. Karena ada yang menyaksikan, karena ada yang memperhatikan. Tetapi ketika panjenengan menjadi sosok yang tidak terlihat, maka kebaikan panjenengan ini yang tahu hanya Tuhan dan malaikat. Kalaupun orang lain tahu panjenengan melayani dengan baik, melayani dengan kesungguhan hati, tetapi hanya sebatas dilihat saja tanpa ada reaksi. Toh kalau memang yang melihat itu hatinya bisa membaca kebaikan, maka dia akan menyimpulkan bahwa panjenengan memang benar-benar orang yang tulus dalam berbuat ataupun menolong orang lain. Di saat banyak orang lain yang menunjukkan kebaikannya, menunjukkan sedekahnya atau pertolongannya, tetapi panjenengan memilih untuk tidak terlihat seperti itu, itulah yang justru dinilai Tuhan sebagai suatu keikhlasan. Karena panjenengan tidak membutuhkan yang namanya validasi. Yang keenam adalah perisai dari energi negatif. Jadi ketika panjenengan menjadi sosok yang tidak terlihat, itu justru menjadi perisai panjenengan dari energi negatif. Dan energi negatif ini tidak hanya dari luar dari orang lain, tetapi bisa juga dari diri sendiri. Contoh dari diri sendiri energi negatif itu adalah iri dengki, tinggi hati, dan sesuatu yang melenceng dari norma, tetapi panjenengan tidak menyadarinya. Ketika dilahirkan, ini akan menjadi energi negatif, yang pastinya itu berdampak, walaupun kita tidak menyadarinya. Tetapi kalau contoh dari luarnya itu adalah terkontaminasi, terprovokasi dari pihak lain. Contohnya ketika panjenengan terlihat menarik
tentu ingin ada yang mendekati. Dan ketika yang mendekati itu memiliki tujuan tertentu, maka dia akan berusaha untuk bisa masuk ke dalam diri panjenengan dengan cara mendapatkan kepercayaan dari panjenengan, memberikan informasi-informasi yang seharusnya itu tidak penting bagi panjenengan, tapi panjenengan jadi tertarik karena informasi-informasi itu menurut panjenengan, oh jadi begini ya, oh jadi orang itu seperti itu ya, yang mana seharusnya itu tidak ada hubungannya dengan panjenengan, tapi karena terprovokasi nggih, jadi ikut-ikutan, jadi punya pikiran, oh jadi orang itu tidak baik ya. Padahal sebenarnya tidak memiliki pikiran yang buruk tentang orang lain atau tentang orang di sekitar panjenengan. Ya karena terkontaminasi itulah jadilah energi negatif. Nah, kalau panjenengan tidak menarik bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan panjenengan, maka jadilah sosok yang tidak terlihat, yang tidak menonjol bagi mereka, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Karena mereka tidak bisa membedakan panjenengan ini gula atau garam yang bisa diambil keuntungannya. Dengan begitu, proses perjalanan spiritual panjenengan tidak terganggu oleh energi-energi negatif dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sepanjang kita tidak terkontaminasi oleh apapun dan siapapun, bisa dipastikan keamanannya, karena itu sebagai perisai diri. Dan yang ketujuh adalah tidak terbelenggu oleh pengaruh dan dampak yang tidak terlihat. Contohnya, apapun yang berusaha menyelinap di diri panjenengan, provokasi sehalus apapun itu akan sulit menembus panjenengan, sehingga ini tidak akan berdampak apapun bagi panjenengan. Tidak ada yang mengikat pikiran panjenengan, jiwa panjenengan, dan juga prinsip hidup panjenengan. Saat ini dulur, banyak orang yang pintar, tetapi sedikit sekali orang yang jujur. Kalau hanya pintar saja tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual, maka yang ada adalah minteri yang tujuannya mengeksploitasi. Nah, ketika menjadi sosok yang tidak terlihat, maka panjenengan akan terbebas atau tidak terjerat oleh belenggu-belenggu yang bisa merubah keaslian diri panjenengan. Nah, dari serangkaian yang saya sampaikan, apakah panjenengan juga pernah seperti ini, bisa merasakan manfaatnya ini, atau belum pernah mencobanya sama sekali? Dan tetap digarisbawahi nggih dulur, tayangan ini hanya cocok bagi panjenengan yang ingin perjalanan spiritualnya ini tidak terkontaminasi oleh hal apapun. Tidak ada yang bisa membaca panjenengan. Tetapi jika panjenengan belum siap untuk ini, maka sebaiknya dijadikan referensi, diambil pelajaran baiknya saja dan sesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Yang terpenting adalah satu, jangan menjadi orang yang munafik ataupun penjilat. Tetaplah rendah hati di tengah-tengah kepungan orang yang tinggi hati. Saya Fitri Ika, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.